Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua yang saat ini hadir di pembelajaran daring ya, online. Nah, teman-teman semua, kita akan membahas mengenai tips penggunaan pendulum ya. Penggunaan pendulum dalam hipnoterapi itu bukan hal yang wajib sebenarnya. Jadi hanya sekedar alat bantu dalam hipnoterapi. Namun penggunaan dalam hipnoterapi sendiri dinilai bagi beberapa kalangan cukup efektif untuk membuat klien kita masuk lebih mudah ke dalam kondisi subconscious. Sebelum lebih jauh mengenai penggunaan pendulum, saya ingin teman-teman memahami dulu manfaat yang lebih banyak tentang pendulum itu sendiri. Nah, manfaat pendulum itu saya akan jabarkan beberapa di antaranya. Yang pertama adalah media komunikasi intrapersonal. Beda dengan interpersonal. Intrapersonal ini adalah pola komunikasi ke dalam diri kita sendiri. Jadi seperti misalkan self-talk, kemudian juga komunikasi batin dan lain sebagainya, ini akan lebih mudah jika kita memanfaatkan gerakan-gerakan pendulum. Seringkali juga dimanfaatkan oleh beberapa praktisi untuk memahami sebenarnya apa yang terjadi ketika orang tersebut tidak mampu mengeluarkan atau menggambarkan secara kata-katanya, sehingga dipandu dengan pendulum, diarahkan gerakannya, dan memunculkan hasil-hasil berupa jawaban-jawaban dari internalnya. Nah, dalam intrapersonal ini penggunaan pendulum secara intrapersonal itu lebih ke arah penggunaan daya atau resources yang sudah ada di dalam diri orang itu. Bukan yang didapatnya secara eksternal, melainkan resources tersebut ada, namun tidak atau belum dimanfaatkan secara conscious, secara kesadaran. Lebih terpendam ke dalam dirinya atau di bawah sadarnya, sehingga untuk memerlukan alat bantu yaitu pendulum. Kemudian yang selanjutnya adalah pendulum juga dimanfaatkan untuk perantara somatik signal ya. Jadi tubuh kita itu sendiri menyimpan berbagai informasi sebenarnya. Nah, salah satu di antara informasi-informasinya adalah mungkin teman-teman pernah mengenal atau mendengar tentang somatic memory atau memori-memori yang tersimpan, emosi yang sudah embodied. Nah, somatic signal ini adalah sinyal-sinyal dari tubuh, ya, sinyal dari tubuh. Karena di tubuh itu sendiri sebenarnya kalau secara kecerdasan, sebelum munculnya kecerdasan yang saat ini seringkali kita gunakan, ya, neokorteks, tubuh itu sendiri sudah mulai masa perkembangan kecerdasannya semenjak janin. Jadi tubuh itu juga sudah memiliki kecerdasan tersendiri dan berkembang. Nah, akan tetapi pola bahasanya berbeda nih dengan pola bahasa yang seringkali kita gunakan secara kesadaran. Lalu kemudian bagaimana menerjemahkan bahasa-bahasa tubuh itu sehingga bisa dipahami oleh kesadaran kita. Nah, salah satunya adalah dengan memanfaatkan perantara pendulum itu sendiri. Nah, banyak saya menggunakan yang namanya somatic signal ini untuk yang namanya bertanya kepada bagian tubuh itu sendiri, ya, salah satunya adalah mewawancarai tubuh ya, dengan memunculkan nantinya jawaban-jawaban tertentu mengenai keadaan kesehatan, mengenai kondisi rasa sakit, kemudian juga apakah bisa disembuhkan dan lain sebagainya. Tentunya dengan pendekatan-pendekatan yang berbeda dari pendekatan penggunaan pendulum yang dasarnya seperti apa. Oke. Lalu kemudian pendulum itu sendiri manfaat yang lainnya adalah sebagai alat deteksi vibrasi dalam metafisika. Nah, teman-teman mungkin ada yang beberapa sangat skeptis dengan metafisik, ya. Akan tetapi di filsafat keilmuan ya dari Yujun Surya Sumantri dijelaskan tuh ada bahwasanya yang namanya keilmuan ada banyak perkembangannya. Ketika keilmuan tersebut dicapai melalui proses berpikir, ya keilmuan-keilmuan rasional atau logika.
ketika didapat keilmuan tersebut berdasarkan hasil eksperimental atau misalkan berdapat dari pengalaman-pengalaman seseorang, maka keilmuan tersebut dinamakan empiris. Nah, akan tetapi ada sebuah keilmuan-keilmuan atau informasi yang tidak didapatkan dari proses berpikir juga bukan dari pengalaman. Nah, ini adalah proses-proses yang bersifat subjektif, individual. Nah, inilah yang seringkali dinamakan dengan metafisika. Metafisika tuh berarti di atas fisik atau tidak semua orang mengalaminya, tidak semua orang memahaminya juga, tidak mengalaminya juga. Nah, deteksi vibrasi ini adalah berupa getaran-getaran. Mungkin bagi teman-teman yang pernah mempelajari seperti misalkan kuantum fisika atau quantum X-formation dan lain sebagainya, pernah mengenali adanya vibrasi, kemudian frekuensi, kemudian resonansi, dan lain bentuknya ya. Nah, vibrasi ini adalah getaran-getaran yang kemudian nantinya diterjemahkan oleh seseorang secara bawah sadar. Lalu kemudian hasil penerjemahan tersebut kemudian menjadi sebuah sinyal ketubuhan yang akhirnya menggerakkan kepada pendulum itu sendiri. Dan akhirnya secara kesadaran dia akan memahami dari apa yang bisa dia lihat melalui gerakan-gerakan pendulum. Lalu yang kemudian manfaat pendulum selanjutnya adalah sebagai alat bantu terapi. Nah, alat bantu terapi itu ya salah satunya juga digunakan sebagai alat bantu induksi hipnosis. Nah, alat bantu induksi hipnosis, mungkin teman-teman pernah mempelajari, bagi yang sudah mempelajari hipnosis, di kelas basic itu ada yang namanya rapid induction. Nah, seringkali yang namanya pendulum digunakan tuh untuk yang namanya alat bantu induksi, ya, induksi cepat, bisa dilakukan untuk hal tersebut. Lalu kemudian wawancara subconscious. Wawancara subconscious itu ya boleh jadi serupa sebenarnya dengan media komunikasi intrapersonal. Hanya saja ketika proses wawancara subconscious itu sendiri, prosesnya di dalam sesi-sesi hipnoterapi biasanya. Nah, baik juga digunakan ada proses ketika mendeteksi yang namanya kebohongan, atau misalkan juga proses yang namanya mencari sebuah keputusan atau menentukan keputusan, lalu kemudian juga sampai kepada berkomunikasi dengan janin di dalam kandungan atau jenis kelamin di janin dalam kandungan, karena itu bagian daripada dirinya sendiri tentunya yang mungkin secara bawah sadar itu sudah diketahui secara bawah sadar, namun secara kesadaran tidak tahu. Oleh karena itu perlu penerjemah, perlu alat bantu untuk menerjemahkan bahasa-bahasa tubuh tersebut sehingga bisa dipahami secara kesadaran. Lalu kemudian juga manfaat pendulum sebagai alat bantu terapi adalah bisa digunakan untuk yang namanya sarana terapi energi. Sebenarnya berprinsip serupa dengan deteksi vibrasi, hanya saja dilakukan untuk proses penyembuhan, bukan sekedar mendeteksi, akan tetapi melakukan proses-proses healing di dalamnya. Nah, itu adalah di antara manfaat pendulum ya. Nah, secara penggunaannya sebenarnya dulu ketika menggunakan yang namanya proses hipnoterapi mungkin tidak menggunakan pendulum, akan tetapi di antara yang literatur yang saya dapatkan ya, penggunaan pendulum ini berawal dari yang namanya Michel Eugene Chevreul, namanya ya, dari seorang ahli kimia. Pendulum ini digunakan sebagai penelitian respons subconscious. Ketika itu juga yang namanya Chevreul ini dipahami oleh orang-orang sekelilingnya bahwa dia melakukan yang namanya sihir gitu. Bukan melakukan hal yang ilmiah, akan tetapi dipahami sebagai sihir belaka. Akan tetapi sebenarnya Chevreul sendiri menjelaskan bahwa yang namanya di dalam diri manusia itu ada yang namanya gerakan-gerakan mikro, ya. Gerakan-gerakan mikro ini yang kemudian
menghasilkan kepada gerakan-gerakan pendulum. Nah, gerakan mikro ini adalah gerakan subkonsius, seperti halnya ketika kita mempelajari mengenai ekspresi seseorang, ya ekspresi-ekspresi makro adalah ekspresi yang secara sadar diekspresikan. Akan tetapi ekspresi mikro adalah ekspresi yang tidak disadari. Ekspresi tersebut artinya berjalan secara bawah sadar. Nah, gerakan-gerakan subtle movement ini ya, kalau dinamakan oleh Several kira-kira seperti itu. Subtle movement ini adalah gerakan-gerakan secara bawah sadar. Nah, dari mana datangnya? Tentunya dari saraf-saraf bawah sadar itu sendiri. Bagi teman-teman yang mempelajari mengenai anatomi tubuh, mungkin telah memahami bahwa yang namanya di dalam tubuh itu ada yang namanya otot-otot tertentu yang digerakkan secara sadar, yang juga otot-otot lainnya digerakkan oleh ketidaksadaran. Nah, gerakan-gerakan tersebut ya yang membedakan antara secara ketubuhan ini orang ini menggerakkannya secara sadar maupun tidak sadar. Nah, gerakan mikro itu sendiri adalah gerakan-gerakan yang dihasilkan dari pikiran bawah sadar, kemudian menggerakkan beberapa saraf yang berkenaan dengan ketidaksadaran tersebut, sehingga menghasilkan gerakan-gerakan subtle movement seperti yang dijelaskan oleh Several. Nah, subtle movement ini gerakannya tidak ekstrim, ya, tidak goyang keras ataupun sengaja dengan otot gerakannya, otot-otot tangan misalkan digerakkan secara sadar seperti itu. Akan tetapi gerakan-gerakan mikro yang bersifat halus sehingga orang yang menggunakan pendulum itu sendiri tidak menyadari bahwa dia sedang menggerakkan pendulum begitu. Nah, jadi gerakan yang dihasilkan dari subtle movement itu bersifatnya halus dan tidak disadari begitu. Nah, semenjak itu kemudian pada tahapan selanjutnya pendulum digunakan dalam hipnoterapi sebagai sarana pelengkap sesi terapi. Nah, ketika kita memutuskan yang namanya bagaimana penggunaan pendulum itu sendiri untuk yang namanya sesi hipnoterapi, apakah pendulum itu memerlukan barang yang mahal atau kristal yang mewah atau misalkan batu mulia dan lain sebagainya. Sebenarnya ketika kita memahami bahwa prinsip pendulum secara mendasar untuk yang namanya intrapersonal communication ya, atau berkomunikasi ke dalam diri sendiri, ataupun juga bisa buat yang namanya pelengkap daripada alat bantu di sesi hipnoterapi Anda. Nah, pendulum yang paling penting kita ketahui, cara membuatnya hanyalah terdiri dari dua bahan. Yang pertama bahannya adalah pengikat, yang kedua dinamakan dengan pemberat. Suaranya kok Nah, pengikat itu sendiri nih, suaranya ini kurang keras nih, nggak masuk. Halo, nggak masuk? Halo, masuk nggak suaranya? Masuk jelas. Kecil. Masuk jelas. Oh, jelas ya? Di sini jelas. Jelas. Sangat jelas. Sangat jelas ya. Baik, saya lanjutkan ya. Oke. Nah, cara membuat pendulum itu sendiri yang terpenting buat teman-teman semua yang ingin membuat pendulum secara mandiri, yang terpenting adalah adanya pengikat dan adanya pemberat. Nah, pengikat dan pemberat itu sendiri ada syaratnya. Untuk pengikat, yang pertama syaratnya adalah harus lentur. Ya, harus lentur pengikat itu. Karena kenapa? Gerakan-gerakan yang dihasilkan oleh subtle movement ini bukan gerakan-gerakan yang memerlukan otot keras, akan tetapi ototnya sangat halus sehingga gerakannya itu sendiri kenapa pengikat ini perlu lentur supaya bisa merespon atau bisa terkena dampak daripada gerakan-gerakan mikro itu sendiri. Kalau misalkan pengikatnya ini terlalu kaku, misalnya keras dan tidak ringan ataupun berat, dia akan menghambat terhantarnya gerakan mikro ini kepada si pemberat. Nah, oleh karena itu pengikat yang paling ideal adalah
Biasanya kalau di pendulum itu suka ada kalung yang terbuat dari baja putih misalnya, ya tapi yang ringan, baja putih yang ringan, ataupun tali misalnya, atau bahkan juga bisa menggunakan benang, teman-teman semua. Yang penting lentur dan ringan. Namun tidak terlalu ringan, artinya terlalu ringan itu bahkan dengan ada angin berhembus aja ikutan goyang begitu. Nah, itu terlalu ringan. Jadi dicari yang lentur, artinya tidak kaku, bisa dilekuk-lekuk, bisa di fleksibel seperti itu. Lalu kemudian juga ringan tapi tidak terlalu ringan, yang artinya terhembus oleh angin tidak ikutan goyang begitu. Angin yang sepoi-sepoi misalkan, angin sepoi-sepoi kalau misalkan benangnya terlalu tipis boleh didobel berapa putaran benang sehingga dia bisa ringan dan tetap lentur. Lalu kemudian bahan yang kedua ada pemberat. Nah, pemberat ini mesti simetris nih bentuknya, ya. Simetris itu adalah sama depan, belakang, kanan, kiri. Nah, jadi beratnya ini sama, ya, beratnya sama. Sehingga memunculkan tidak berat sebelah begitu ya. Nah, jadi bentuknya simetris. Misalkan kalaupun mau bulat keseluruhan. Kalaupun misalkan prisma, ya prisma semuanya. Kalaupun misalkan bentuknya lurus seperti peluru, ya lurus, kanan kirinya sesuai sama dan lain sebagainya. Lalu kemudian juga tentunya ya berat, karena ini adalah pemberat, tentunya perlu yang berat. Berat itu tidak berat yang membuat Anda berupaya keras untuk mengangkatnya, akan tetapi yang penting memiliki bobot saja. Ya, misalkan seperti Anda memegang handphone, ya kira-kira beratnya kurang lebih seperti itu atau bahkan lebih ringan lagi. Ya, misalkan setengahnya berat handphone lah, misalkan seperti itu beratnya, itu tidak masalah. Yang penting dia perlu lebih berat daripada pengikatnya. Ya, jangan sampai pengikatnya lebih berat daripada pemberatnya itu sendiri. Nah, ketika membuat pendulum, ya di beberapa kalangan mungkin mensyaratkan pembuatan pendulum dengan pola-pola tertentu. Nah, itu biasanya digunakan untuk keperluan yang berbeda, bukan hanya sekedar kepada intrapersonal communication saja. Misalkan untuk yang namanya deteksi vibrasi ataupun untuk yang namanya terapi, bisa jadi penggunaan batu mulia dan penggunaan logam, lalu kemudian penggunaan kristal itu menjadi berefek untuk yang namanya proses-proses penyembuhan yang akan dilakukan. Namun di sini untuk sebagai latihan kita ya bersama, ya Anda bisa menggunakan misalkan benang dengan misalkan sebentar ya, misalkan seperti cincin seperti ini misalkan ya, seperti cincin seperti ini ya, batu cincin biasa, Anda bisa menggunakannya, diikatkan di bagian bawah di bagian bawah cincinnya, diikat dengan benang yang sudah Anda siapkan. Nah, ketika kita telah membuat yang namanya alat untuk pendulum ya, alat sederhana lah untuk pendulum, sebenarnya ada beberapa tahapan lagi yang perlu teman-teman lakukan sebelum kita kepada proses penggunaan pendulum dalam hipnoterapi. Teman-teman perlu melatih dulu yang namanya koneksi dengan pendulum itu ya. Jadi dari mula tangan memegang, lalu kemudian juga bagaimana dari bawah sadar itu Anda memberikan perintah kepada gerakan-gerakan pendulum. Nah, teman-teman di sini saya mau tanya sebelumnya, apa sudah mempersiapkan bahan-bahan untuk membuat pendulumnya atau belum nih? Sudah ya? Sudah. Oke, kalau bagi yang sudah, boleh sekarang mulai dibuat dulu bagaimana cara membuat nanti saya ingin melihat hasil dari teman-teman membuat pendulumnya itu seperti apa. Coba saja dulu dibuat, diikat dulu
kepada cincinnya. Ya, nanti kalau misalkan sudah Ada dibuat, suara berisik itu apa ya? Backsound. ini suara Ibu Agati ya? Nah, oke. Betul, betul. Teman-teman, oke, teman-teman yang sudah mempersiapkan alat, yang sudah mempersiapkan bahan-bahan untuk membuat pendulum, boleh teman-teman buat sekarang. Jadi nanti sambil saya lihat bagaimana proses pembuatannya teman-teman semua. Boleh? Ada? Bisa? Sudah dibuat atau jangan-jangan sudah dibuat nih ya teman-teman ya? Baik. Untuk penggunaan pendulum itu sendiri, Baik, pendulum nanti kita sudah jadi. Oke, kalau pendulumnya sudah jadi, baik. Oke, itu di-keep dulu deh. Ya, di-keep dulu. Nih, teman-teman semua lagi memperhatikan kepada slide nih. Saya akan melanjutkan dulu. Baik, nanti di akhir sesi nanti saya akan membimbing teman-teman untuk berlatih bagaimana cara penggunaan pendulum secara paling mendasar sekali. Kita akan lanjutkan dulu bagaimana penggunaan pendulum dalam hipnoterapi. Tadi sudah dijelaskan bahwa hipnosis pendulum bisa digunakan sebagai induksi. Ya, induksi ini sendiri ada yang tahapan yang pertama yaitu ketika kita menggunakan pendulum tersebut dipegang oleh si praktisi. Ya, misalnya saja saya beri contoh. Nah, misalkan ini ya teman-teman ya, ini saya salah satu juga yang menyediakan pendulum. Kalau teman-teman mau yang seperti ini, boleh nanti pesan langsung saja, ya. Nah, saya menggunakan kalau saya menggunakan yang namanya batu ametis, ya, pendulum ini, batu ametis. Saya contohkan misalkan seperti ini. Oke, ya. Misalkan Anda adalah praktisi, ya Anda praktisi. Ketika Anda ingin yang namanya melakukan induksi hipnosis kepada klien, Anda memegang sendiri pendulum itu sambil meminta klien untuk fokus kepada pendulum Anda. Kenapa perlu fokus kepada pendulum? Ya, karena begini. Biasanya yang namanya pendulum ini digunakan untuk klien-klien yang memang kesulitan untuk fokus kepada satu hal. Karena seperti yang kita pahami bahwa yang namanya hipnosis adalah single fokus, ya. Hipnosis bisa terjadi ya salah satunya karena orang tersebut fokus kepada satu hal. Nah, daripada misalkan di tempat teman-teman nih lagi teman-teman praktek di tempat teman-teman semua di ruang praktek itu, wah misalkan ada beberapa pajangan ya. Misalkan pajangan sertifikat yang terpajang, ya, lalu kemudian foto-foto. Nah, daripada klien ini matanya liar ke kanan ke kiri melihat koleksi-koleksi Anda itu, ya, lebih baik untuk membuat dia fokus, arahkan saja matanya fokus kepada pemberat pendulum ini, ya, kepada pendulum ini. Ketika fokus tersebut, arahkan saja klien ini, baik, silakan Anda fokus kepada pendulum ini dan lihat, perhatikan gerakannya. Lalu kemudian Anda mulai menggoyahkannya. Nah, ya jadi di sini Anda yang memegang sebagai praktisi, kemudian memerintahkan si klien untuk fokus yang pertama. Lalu perintah yang kedua adalah untuk mengikuti arah gerak pendulum. Yang ketiga perintahnya adalah yaitu Anda bisa memerintahkan sambil Anda memperhatikan misalkan seperti itu ya. Anda bisa mengarahkan misalkan ketika klien yang pertama sudah fokus, sudah memperhatikan gerakan pendulum ini, Anda bisa menambahkan sugesti selanjutnya. Sugesti selanjutnya misalkan sambil Anda memperhatikan, Anda merasakan mata Anda menjadi lebih berat. Lebih berat lagi dari sebelumnya. Nah, misalkan seperti itu. Ya, jadi klien yang pertama diminta untuk fokus, lalu kedua diminta untuk mengikuti arah gerak pendulum, dan yang ketiga adalah merasakan efek akibat melihat gerakan pendulum, kira-kira begitu. Anda mau menghasilkannya, misalkan mata itu menjadi terpejam,
lelah ataupun nantinya masuk ke dalam bawah sadar, ya itu kreatif para praktisi. Ya, lalu yang selanjutnya bisa juga pendulum ini dipegang oleh klien. Misalkan Anda mengarahkan tangannya untuk memegang pendulum. Oke, pegang silakan pendulum ini ya. Silakan pendulum ini Anda pegang, lalu Anda arahkan. Nah, akan tetapi arahnya ini mesti di atas. Jadi klien itu tidak fokus sejajar dengan pendulum, agak atas posisinya sehingga matanya seolah-olah agak ke atas nih. Ya, matanya agak ke atas melihatnya. Oke. Nah, ketika melihat sini, melihat ke atas ini, Anda kalau misalkan dianya diam aja, Anda boleh menggoyangkannya. Ya, Anda menggoyangkan seperti itu, lalu kemudian Anda beri perintah kepada klien. Beri perintahnya apa? Untuk matanya mengikuti gerakan pendulum. Sama seperti yang pertama, ya. Lalu yang ketiga, merasakan efek dari pendulum, yaitu misalkan matanya menjadi lelah, munculnya rasa kantuk, tangannya menjadi lemas, lalu pada saat pendulum ini jatuh, Anda masuk ke dalam kondisi bawah sadar yang jauh lebih dalam, lebih lelap lagi. Misalkan seperti itu. Ya, untuk pola bahasa tentunya tidak baku, teman-teman bisa kreatif sendiri. Yang terpenting bagi teman-teman adalah memahami bahwa ketika ada 3 hal. Yang pertama memerintahkan untuk fokus, yang kedua mengikuti arah gerak pendulum, yang ketiga biarkan klien merasakan efek daripada memperhatikan pendulum. Ketika Anda sudah memahami cara menggunakan pendulum sebagai alat bantu induksi, selanjutnya adalah di dalam proses wawancara bawah sadar. Ya, proses wawancara bawah sadar itu yang pertama wawancara kepada diri sendiri. Misalnya saja Anda melakukan self hipnosis, ya, taruhlah Anda melakukan self hipnosis bawah sadar, lalu kemudian bisa memerintahkan pendulumnya, ya, memerintahkan pendulumnya untuk melakukan gerakan ke atas, ke bawah, gerakan mutar kanan dan kiri. Itu sebagai yang namanya kalibrasi lah istilahnya, ya, kalibrasi. Lakukan dulu kalibrasi, setelah melakukan kalibrasi baru Anda bertanya kepada diri Anda sendiri yang mungkin bisa membantu Anda untuk menentukan sebuah keputusan ataupun jawaban-jawaban yang sebelumnya tidak terpikirkan. Ya, tentunya berbeda dengan jawaban ketika seseorang berbicara secara kesadaran. Jawaban-jawaban yang dihasilkan oleh pendulum ini cuman tipenya adalah close question. Jadi jawabannya close question itu ya jawabannya cuman iya, tidak, mau, tidak mau, ya yang seperti itulah kira-kira. Ya jawabannya cuman pilihan itu aja, cuman jawaban yang sudah terpattern, sudah terpola. Ya. Jadi tidak sekreatif misalkan ketika ditanya sudah makan belum, misalkan seperti itu, terus kemudian jawabannya kalau makannya pakai nasi sih belum gitu. Enggak seperti itu jawaban pendulum ya. Jawaban pendulum cuman kepada hal-hal yang lebih lebih spesifik jawabannya atau lebih close tipe-tipe pertanyaannya. Lalu yang kedua adalah mewawancarai. Nah, ketika yang pertama Anda melakukannya secara self hypnosis, yang kedua adalah Anda sebagai praktisi mewawancarai orang. Nah, orang yang diwawancarai tersebut yang memegang pendulumnya, orang tersebut memegang pendulumnya, kemudian Anda tanya. Nah, di sini polanya adalah orang tersebut memegang pendulum, tapi Anda yang pandu. Kira-kira begitu mewawancarai prosesnya. Jadi sambil dia memegang pendulum, Anda yang pandu tuh. Ya, Anda yang pandu. Baik, sekarang saya mau bertanya kepada bawah sadar Anda. Biarkan bawah sadar Anda memberikan jawaban. Ya, baru kemudian Anda bertanya, misalkan, apakah nama kamu Ujang misalnya, seperti itu. Iya atau tidak? Lalu kemudian dia menjawab, oh iya, berarti baik, nama sebenarnya, nama dalam diri Anda sebenarnya adalah bawah sadar Anda inginnya dipanggil Ujang, misalkan seperti itu. Jadi di proses wawancara, prosesnya perbedaannya dengan mewawancarai diri sendiri adalah kalau wawancara diri sendiri, Anda yang pegang, Anda yang pandu.
kalau mewawancarai klien yang memegang, Anda yang pandu. Kira-kira begitu. Nah, ya, jadi kira-kira dalam menggunakan pendulum sebagai alat bantu dalam sesi hipnoterapi, yang pertama saya ulang, untuk induksi hipnosis. Yang kedua, untuk yang namanya mewawancarai bawah sadar seseorang, ya. Baik. Nah, teman-teman, kita akan praktek dari yang tadi sudah disiapkan oleh teman-teman semua, ya. Boleh ya, teman-teman. Ini saya stop share dulu. Nah, oke. Teman-teman boleh memperlihatkan pendulum-pendulumnya yang sudah disiapkan. Ya, kita ingin, oke, bagus. Wah, cakep itu, Pak. Iya, Pak. Pak siapa nih, Pak? Oke. Ramli, Pak Ramli. Wah, mantap pun. Iya. Oke. Baik. Ibu Agati gimana, Bu Agati? Udah, Bu ya? Wah, ya, cakep juga nih. Oh, ini juga nih, bagus nih. Oke, oke. Ya, baik teman-teman semua, ya. Sebelum teman-teman membuat menggunakan pendulum, saya minta teman-teman untuk membuat di kertas kosong, ya, di kertas kosong teman-teman semua buat sebuah lingkaran seperti ini. Ngomong-ngomong, ini kelihatan nggak ya? Kelihatan, Pak, kelihatan. Kelihatan ya. Ini sebenarnya ini kurang besar nih, lebih besar lagi ya. Kalau bisa dari kertas ini ya bulat saja, bulat besar ya. Bulat besar. Ini saya belum berlatih nih dengan menggunakan gambar zoom yang seperti ini. Tapi kira-kira seperti ini bikin bulatannya. Lalu yang kemudian selanjutnya dibuat seperti ini teman-teman. Ya, ini garis. Lalu kemudian juga garis ke sini. Nah, lurus ya. Dibuat dulu seperti itu di kertas HVS, ya, di kertas HVS. Oke. Buat teman-teman yang memang kesulitan untuk mempraktekkan ini, ya sudah tidak apa-apa, ikuti saja teman-teman lain yang berlatih. Nah, kemudian selanjutnya ketika sudah membuat itu, oke, ini di sini ditulis, di sinilah, ditulis Y, mana ini? Oke, draw, ditulis Y, ya. Yang ini ditulis N. Oke, Y itu artinya yes, N itu artinya no. Atau iya dan tidak, ya, kira-kira begitu ya. Nah, sebelumnya teman-teman, ketika baru pertama kali ingin melakukan kalibrasi, nah, pendulumnya taruh di atas atau letakkan di atas tengah-tengah ini teman-teman semua. Ya, letakkan di atas tengah-tengah ini ya. Papan pendulumnya atau kertas HVS yang sudah digambar tadi taruh di bawah lantai atau di bawah meja. Pastikan teman-teman memegang pendulumnya secara tepat. Oke, perhatikan ke saya cara pegang. Nah, ini seperti ini, menggantung ya. Menggantung seperti ini. Jangan sikunya jangan menempel ke tembok atau sikunya jangan menempel ke meja. Ya, artinya mengangkat aja, mengangkat. Posisinya mengangkat polanya. Nah, kemudian sekitar jarak antara 5 cm sampai dengan 10 cm atas lingkaran hijau ini, teman-teman. Ya, di atas titik hijau ini. Oke. Baik. Sudah semua? Wah, sepi amat nih. Sudah semua ya, saya anggap ya. Sudah, Baik. Pak. Sudah. Sudah ya? Sudah. Oke, bagus.
Nah, ketika sudah, sekarang pendulum tersebut sambil mengatakan di dalam pikirannya, niatkan dulu dalam diri teman-teman. Ya, niatkan dulu. Saya niat menghubungkan diri dengan pendulum. Ya, niatkan dulu seperti itu. Ya, oke. Hilangkan semua pikiran-pikiran mengkritisi. Misalkan pikiran mengkritisi itu seperti semua. Udah, niatnya saya belajar. Kira-kira begitu. Ya, baik. Angkat saja prosesnya seperti itu. Lalu kemudian niat berhubungan dengan, saya niat menghubungkan diri dengan pendulum. Baik. Ya, kemudian ini saya ada feedback nih suaranya. Oke, kita lanjut ya. Nah, teman-teman semua ketika sudah melakukan yang namanya saya niat menghubungkan dengan pendulum, selanjutnya perintahkan pendulum untuk melakukan gerakan, niatkan gerakan kanan dan kiri. Itu saja dulu. Bagi teman-teman yang sudah berhasil melakukan gerakan ke kanan dan ke kiri, lanjutkan. Ya, dalam suara yang lirih, teman-teman perintahkan dari pikiran kepada pendulumnya, perintahkan pan ke belakang. Nah, bagi teman-teman yang sudah berhasil menggerakkan ke kanan, ke kiri, dan ke depan, ke belakang, sekarang gerakan memutar. Ya, gerakan memutar. Baik. Lalu selanjutnya, ketika sudah berhasil berputar kepada satu arah, sekarang perintahkan untuk memutar ke arah sebaliknya. Ya, memutar ke arah sebaliknya. Oke. Baik, teman-teman semua. Nah, siapa yang sudah, teman-teman? Sudah. Sudah ya? Sudah. Oke, baik. Oke, bagus. Nah, buat teman-teman yang sudah, sekarang bisa memulai dengan pola-pola pertanyaan yang jawabannya iya atau tidak. Kalau iya, artinya gerakannya yaitu lurus seperti ini atau ke depan, ke belakang gerakannya. Kalau tidak, gerakannya ke kanan, ke kiri. Ya. Oke. Kalau iya, gerakannya lurus dari depan ke belakang. Kalau tidak, gerakannya ke kanan, ke kiri. Silakan teman-teman buat pertanyaan, close question pertanyaannya, yang jawabannya cuma ada dua, iya atau tidak. Biarkan pendulum menjawabnya. Ya, biarkan pendulum menjawabnya. Oke, sekarang latihan itu. Sudah? Ya, lakukan. Ya, bagus. Nah, selanjutnya tinggal kreativitas teman-teman aja itu tentang pertanyaan-pertanyaan, mau pertanyaannya apa. Yang jelas, untuk saat ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa digunakan oleh teman-teman semua adalah close question, sehingga teman-teman bisa bertanya kepada bawah sadarnya, yang nantinya di bawah sadar tersebut memberikan jawaban-jawaban berdasarkan resources yang ada di dalam diri teman-teman yang dihasilkan oleh subtle movement, ya, sehingga hasilnya adalah gerakan-gerakan pendulum. Dan gerakan pendulum tersebut tentunya sudah diterjemahkan melalui pendulum board yang tadi teman-teman sudah buat, yaitu jawaban iya, jawaban tidak, dan seterusnya. Baik, itu saja sharing dari
saya teman-teman semua, apa ada pertanyaan? Biasanya Pak, saya nanya Pak, Oke, silakan. biasanya untuk penggunaan pendulum ini untuk terapi permasalahan apa saja Pak? Oke. Penggunaan pendulum ini seperti yang tadi disebutkan di slide sebelumnya ya. Kalau untuk yang namanya secara umum, biasanya digunakan untuk terapi-terapi, ada yang melakukannya terapi energi. Tapi kalau dalam sesi hipnoterapi, biasanya digunakan untuk mewawancarai bawah sadar. Digunakannya dalam terapi, misalkan untuk menemukan yang namanya kasus-kasus di masa lalu yang tidak terdeteksi kalau misalkan dia bercerita ataupun secara verbal tidak bisa dia katakan begitu. Sehingga pola perantara jawabannya adalah jawaban dengan pendulum. Maka jawaban-jawabannya adalah misalkan begini, jawaban yang close question misalkan, apakah waktu kecil kamu disakiti, iya atau tidak? Misalkan seperti itu. Mungkin di kesadaran kalau misalkan ngomong secara sadarnya tidak pernah ada peristiwa tentang sakit itu. Kalau misalkan masuk ke bawah sadar, orang tersebut sangat berat untuk berkomunikasi secara verbal. Sebenarnya pola penggunaan pendulum ini mirip juga dengan ideomotor respon. Kalau misalkan Anda pernah mempelajari ideomotor respon. Jadi gerakan-gerakan motoriknya, perbedaannya adalah kalau biasa gerakan-gerakan motorik itu dihasilkan oleh jari, oleh gerakan-gerakan yang lain, anggukan misalnya. Nah, ini dikonversi menjadi gerakan-gerakan pendulum. Ya, gerakan-gerakan pendulum inilah yang kemudian diterjemahkan sebagai pelengkap informasi dari proses terapi itu sendiri. Kira-kira begitu, Ibu. Izin Yang lain? bertanya Pak, izin bertanya nih. Silakan. Gini Pak, jadi yang ingin saya tanyakan ini pada saat misalnya mencari sesuatu barang yang hilang kan, bagaimana kita bisa yakin itu gerakannya itu memang betul-betul dari alam bawah sadar kita yang memberikan informasi, bukan atas intervensi pikiran sadar kita. Karena kan terkadang kita kan ada juga ingin mungkin ada data juga kan untuk meyakinkan diri. Satu lagi Pak, seandainya misalnya kita pakai pendulum ini untuk kita berpergian keluar daerah misalnya, apakah nanti saya aman di jalan ataukah ada kecelakaan? Apa bisa dipakai juga gitu Pak? Gimana tekniknya? Terima kasih. Dan hubung gimana ya. Pak pendulum? Makasih. Oke. Baik, yang pertama bagaimana tadi pendulum digunakan untuk mencari barang hilang. Mencari barang hilang. Ya, apakah itu benar dari bawah sadar kita atau ada intervensi dari kesadaran? Nah, bagaimana cara membedakannya? Nah, teman-teman, tentunya ketika membedakan antara ini apakah kesadaran atau ini apakah bawah sadar, yang lebih mengenal hal tersebut sangat-sangat subjektif sekali. Artinya adalah yang lebih mengenali kesadaran ataupun bawah sadar itu sebenarnya diri kita sendiri. Ketika kita menggunakan pendulum, bagaimana membedakan bahwa ini ada intervensi ataupun ini tidak ada intervensi, justru dengan kalibrasi di awal, kita bisa membedakan tuh. Di kalibrasi di awal, ketika kita, kalau misalkan menggerakkannya, kita sampai terlihat bahwa kita menggerakkan, kemungkinan besar itu adalah kesadaran. Yang kedua adalah ketika kita melihat pendulum ini gerak, tapi kita menyadari kita menggerakkan, bahwa pendulum ini menggerakkan sesuai dengan goyangan tangan kita, berarti itu adalah gerakan-gerakan kesadaran. Sementara di bawah sadar, gerakan-gerakan bawah sadar, Anda sama sekali tidak memperhatikan kepada gerakan, akan tetapi fokus kepada pendulumnya saja. Ya, oleh karena itu, ketika dalam sesi penggunaan pendulum, rasa yang terlalu penasaran sekali, rasa yang terlalu mengintervensi jawaban, kepingin banget dapat jawaban, itu malah mengganggu kepada hasil pendulum. Karena kenapa?
penasaran sekali dan kepengen banget jawaban itu lebih kepada willpower. Nah, sedangkan willpower membangkitkan yang namanya kesadaran seseorang. Sehingga yang dominan di situ, yang bermainnya adalah, yang dominan adalah kesadarannya. Hasilnya sudah dapat dipastikan kecenderungannya lebih ke arah kesadaran. Nah, ketika kita ingin membedakan apakah ini kesadaran atau apakah ini bawah sadar, jauh sebelum menentukan pertanyaan yang mengenai hal tersebut, di awal kita sudah melakukan kalibrasi dulu. Kalibrasi di awal, dari yang tadi itu, mulai melakukan yang namanya gerakan-gerakan itu, lalu kemudian gerakan kanan-kiri. Ketika Anda, gerakan kanan-kiri Anda menyadari bahwa Anda menggerakkan tangan Anda, ya itu masih dalam proses kesadaran. Tapi kalau misalkan Anda hanya memerintah dan tangan ini Anda perhatikan tidak sama sekali menggunakan gerakan-gerakan, tapi pendulumnya gerak, kemungkinan besar itu adalah dari bawah sadar. Kembali saya jelaskan bahwa penilaian bahwa kesadaran maupun bawah sadar ini bersifat subjektif. Artinya siapa yang tahu adalah diri Anda sendiri yang paling tahu. Nah, untuk memperhatikan barang-barang yang hilang, mencari barang yang hilang, nah, di barang yang hilang ini sendiri, apakah itu datangnya dari bawah sadar ataupun dari kesadaran Anda, ya tentunya tidak bisa sekali berhasil bahwa barang itu ditemukan ketika Anda baru pertama kali menggunakan pendulum. Akan tetapi pendulum itu akan melakukan sinkronisasi dulu, lalu kemudian kalibrasi dengan diri Anda. Ketika Anda sering menggunakan itu, maka akan ada ikatan komunikasi antara, artinya seolah-olah Anda membuat jembatan menuju bawah sadar yang cepat begitu. Karena bawah sadar menyimpan informasi-informasi di mana Anda meletakkan barang itu. Nah, kalaupun Anda meletakkan di situ lalu kemudian barangnya hilang, mungkin sumber daya informasinya ada di luar diri Anda begitu. Sehingga yang terakhir diketahui oleh bawah sadar adalah di area itu. Nah, kira-kira begitu. Lalu pertanyaan yang kedua tadi tentang apa? Sorry. Saat mau berpergian misalnya Pak, kita kan kadang keluar daerah ini ada kecelakaan apa enggak itu, bisa nggak kita Ya. pakai itu supaya lebih yakin? Bisa. Karena pengalaman saya pribadi kemarin pernah nggak enak kan, rupanya betul di jalan ditabrak orang rupanya. Maunya sebelum Ya. pergi kita pakai pendulum ya. Nah, bisa Ibu, tapi penggunaan pendulum di kondisi tersebut perlu yang namanya latihan intuisi dulu. Artinya begini, tidak bisa juga serta-merta yang namanya pendulum menunjukkan kebenaran secara mutlak. Melainkan, yaitu tadi, seperti halnya hipnoterapi, bersifat komplementer atau pelengkap. Boleh jadi yang namanya kecemasan-kecemasan tersebut hadir karena gerakan-gerakan apa yang namanya pendulum itu hadir karena kecemasan-kecemasan yang muncul dalam diri Anda, sehingga membenarkan keputusan bawah sadar untuk tidak pergi begitu, kira-kira begitu. Akan tetapi ketika memang sudah terlatih secara intuitif, misalkan dengan ketika Anda sudah melalui yang tahapan basicnya, yaitu berkomunikasi secara intrapersonal, lalu selanjutnya Anda mulai memahami ke area-area yang vibrasi, kemudian area-area energi, kemudian kepada intuisi dan lain sebagainya, itu sangat mungkin informasi tersebut didapat melalui pendulum begitu. Akan tetapi ini ibaratnya seperti ini, Pak, kira-kira bisa nggak mengendarai sepeda lepas tangan? Ya bisa-bisa aja setelah Anda berhasil mengendarai sepeda secara benar, kan kira-kira begitu. Bisa Anda mengendarai sepeda tersebut dengan lepas tangan, bisa-bisa saja. Tapi sebelumnya Anda perlu belajar mengendarai sepeda dulu, melatih keseimbangan dan seterusnya, membiasakan diri dengan sepeda. Baru selanjutnya, tahapan selanjutnya, Anda boleh melepas tangan ketika mengendarai sepeda. Begitupun dengan yang Ibu tadi tanyakan, apakah bisa pendulum digunakan sebagai pengambil keputusan ketika Ibu mau pergi ke satu tempat? Bisa saja, asal sebelumnya Ibu sudah sering kali berlatih dan intuisinya sudah terasa di situ. Sehingga intuisi itu adalah dari bawah sadar, Bu. Dan hasilnya nanti adalah intuisi Ibu yang berkomunikasi dengan kesadaran. Lewat mana dia? Lewat perantara pendulum.
Tapi kalau misalkan belum terlatih kemudian menentukannya lewat pendulum, ya boleh jadi tahapannya adalah kebetulan. Ya, kalaupun itu benar, boleh jadi itu adalah kebetulan. Kira-kira begitu. Baik. Nah, teman-teman semua, mungkin saat ini belum cukup ya, teman-teman, saya sharing karena waktunya juga terbatas, medianya juga terbatas. Nah, saya sudah menyiapkan buat teman-teman semua kelas seni pendulum online yang bisa dipelajari kapanpun, dimanapun. Nah, kelas ini bisa teman-teman ikuti ketika baru daftar, langsung masuk kelasnya dan langsung belajar. Nah, teman-teman juga mendapatkan bonus pendulum. Ya, pendulum yang tadi saya gunakan bisa menjadi milik teman-teman ketika teman-teman ikut mendaftar ini. Dan untuk grup ini, untuk yang ikut kelas online ini, ada promosi nih buat teman-teman semua. Kalau teman-teman daftar berdua, cuma Rp500.000 saja. Sudah termasuk pendulumnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf atas kegaptekan saya. Saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih